Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Peter Nalestahang, NIM 1833040. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang penyajian data. Nah, tahu nggak sih penyajian data apa? Nah, sekarang saya akan menjelaskannya. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan itu harus sesuai yang diharapkan serta sederhana, jelas agar mudah dibacanya. Nah, sekarang itu ada tujuan dari penyajian data. Nah, tujuannya itu ada 4. Yang pertama, memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian dan observasi. Yang kedua adalah data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Dan juga keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan itu lebih cepat, tepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Nah, selanjutnya itu prinsipnya. Prinsipnya itu yang penting setiap penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Prinsip dasar penyajian data ini adalah bagaimana data dapat berkomunikatif dan lengkap dalam arti data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain dan membaca dan mudah dipahami. Nah, sekarang ini adalah pengertian dari penyajian data itu. Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang penelitian baik individu ataupun per kelompok. Nah, untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian itu ada dua, ada kuantitatif dan kualitatif yang telah dilakukan sehingga senantiasanya bisa dianalisis sesuai dengan standar keilmiannya. Nah, ini adalah bentuk dari penyajian data itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama adalah tabel. Nah, tabel ini adalah cara yang paling mudah dilakukan dalam sejumlah penelitian statistika. Nah, penyajian data dengan tabel ini biasanya dipergunakan untuk kepentingan analisis perbandingan yang diperlukan dalam teori penelitian sosial. Kedua, ada grafik atau diagram. Nah, jenis penyajian data yang diperlukan dalam grafik atau diagram ini sering dilakukan dalam serangkaian penelitian sosial ataupun eksperimen yang secara garis besarnya menjelaskan tentang visualisasi penelitian atau informasi tentang kegiatan secara ringkas, menarik, dan jelas. Nah, ini ada jenis-jenis dari grafik atau diagram. Yang pertama itu ada grafik batang. Grafik dalam penyajian data yang sering diwakili oleh segi 4 berbentuk batang baik horizontal maupun vertikal. Kedua, ada grafik lingkaran, di mana prosesi penyajian dan dilakukan dengan gambaran lingkaran dengan penjelasan persentase di setiap numeriknya. Selanjutnya ada grafik garis, bentuk penyajian data yang umumnya hanya dilakukan penggambaran dalam garis atau titik-titik. Nah, ini adalah bentuk dari data. Tadi kan ada tabel, ada grafik. Nah, selanjutnya ada peta. Dalam bentuk penyajian data ini seringkali dilakukan oleh penelitian biasanya dalam peta atau garis. Jenis data atau informasi ini lebih mengerucut pada bentuk kependudukan yang ditampilkan dalam bentuk peta, oleh lembaga, pemerintah maupun masyarakat umum. Selanjutnya ini adalah apa sih yang dimaksud dengan data kuantitatif? Nah, data kuantitatif adalah data yang diukur dengan skala numerik. Himpunan data yang diperoleh terdiri dari himpunan angka-angka yang dinamakan data pengukuran atau kuantitatif. Nah, karakteristik yang diukur dengan skala numerik dinamakan variabel. Dengan demikian, beberapa contoh variabel adalah ukuran sepatu laki-laki dewasa, banyak kecelakaan lalu lintas setiap bulan, entah itu tinggi tanaman yang berumur 2 tahun. Nah, itu adalah contoh dari variabelnya dari data kuantitatif. Nah, selanjutnya
Apa sih itu kualitatif? Nah, kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat kualitatif yang hanya diklasifikasikan menurut kategori. Dengan demikian, data yang diperoleh disebut sebagai data kategorik. Sebagai contohnya nih, sebagai warna kulit, golongan, jenis kelamin, usia. Nah, seperti itu contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Nah, apa sih itu? Nah, distribusi frekuensi adalah daftar nilai atau data berupa nilai individual ataupun nilai data yang telah dikelompokkan dalam selang interval tertentu. Nah, dan yang disertai nilai frekuensi yang sesuai. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu kita urutkan data, umumnya diurutkan dari nilai yang terkecil. Tujuannya agar range data bisa diketahui dan mempermudah penghitungan frekuensi tiap kelasnya. Selanjutnya, tentukan range atau rentan atau jangkauan. Range sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Ketiga, tentukan jumlah kelasnya. Jangan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, berkisar sekitar 6 sampai 20. Nah, tergantung dari banyak dan sebaran datanya. Nah, lalu yang keempat tuh tentukan panjang atau lebar kelas, interval panjang kelas. Nah, yang selanjutnya tentukan nilai ujung kelas interval yang pertama. Nah, sekarang itu saya akan membahas mengenai macam-macam tabel distribusi frekuensi. Itu ada 3. Nah, ini yang pertama itu ditinjau dari jenisnya, yaitu yang pertama distribusi frekuensi numerik dan distribusi kategorikal, itu yang ditinjau dari jenisnya. Nah, ini sekarang yang ditinjau dari nyata tidaknya frekuensi. Itu ada 2, distribusi frekuensi absolut, distribusi frekuensi relatif. Nah, sekarang yang ditinjau dari kesatuannya, yaitu distribusi frekuensi satuan, distribusi frekuensi kumulatif. Nah, itu adalah penjelasan mengenai penyajian data dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.